Sebuah paham manipulatif tidak jarang menggunakan cara-cara yang kurang terpuji untuk mengelabui orang. Mencopot ajaran dan pemikiran pihak lain yang seolah-olah membenarkan paham atau ajaran mereka. Bahkan tidak jarang menyerang paham yang berseberangan dengan maksud agar pahamnya sendiri tidak diutak-atik. Umumnya, jika dicermati, akan ternyata bahwa makna asli dari paham, ajaran atau teks yang dikutip sesungguhnya jauh berbeda dari narasi yang dibangun. Kita sudah melihat cara-cara seperti ini juga digunakan dengan sangat cermat oleh gerakan Oanes Pentecostalism. Dalam presentasi ini, kita akan melihat apakah pencatutan nama Islam dalam video-video propaganda maupun tulisan-tulisan dari tokoh-tokohnya adalah layak atau sekedar asal copot. Kita akan melihat apakah kritik atas konsep ketuhanan Al-Quran ditujukan kepada konsepsi Tritunggal atau justru Oneness of Pentecostalism sendiri yang tersandung oleh kritikan itu. Apa yang sesungguhnya diajarkan gerakan Oneness Pentecostalism ini? Pertama-tama adalah sebuah cara berpikir dan kemudian doktrin keesaan Allah. Ya, sebuah cara berpikir. Karena bagaimana mungkin para pengekornya bisa patuh untuk berpegang pada satu ayat tertentu yang sejalan dengan doktrinnya dan menganggap bagian lain sebanyak apapun ditemukan di dalam Alkitab. Jika tidak sejalan dengan doktrinnya, maka ayat dan perikop itu adalah salah. Paham Oneness of God ini mengajarkan pengikutnya bahwa jika menemukan hal-hal yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan doktrin keesaan Allah, Shema Israel, maka yang salah bukan doktrin Oneness of God, tetapi orang yang berkata-kata itu, sekalipun itu adalah Yesus sendiri. Shema Israel bukan sekedar interpretasi Musa atas firman tertulis, tetapi telah menjadi kerangka untuk menapis setiap ajaran ketuhanan, termasuk yang diperkenalkan oleh Sang Firman sendiri. Harus diakui, Oneness of God mengabaikan kenyataan bahwa para rasul dan jemaat gereja perdana adalah bangsa Yahudi yang tentunya berpegang pada ajaran dan hidup sesuai tradisi Yahudinya. Mereka tentu paham dengan Shema Israel, demikian pula dengan Allah dan Roh Allah, yang oleh karenanya mengapa Yesus ditolak di Nazaret. Jika pribadi ilahi, firman, dan Roh Kudus tidak mereka kenal sebelumnya, kalau pengajaran Yesus itu adalah baru bagi mereka dan bertentangan dengan keyakinan Yahudi mereka. Saudara, apa yang menjadi dasar bagi mereka untuk mau mengikuti Yesus, apalagi dengan resiko dianiaya dan dibunuh? Para rasul dan jemaat gereja perdana tidak menanggalkan keyakinan Yudaismenya. Mereka tidak murtad dari Yudaismenya, tetapi mendapat kepenuhan di dalam Yesus. Bahwa Oneness Pentecostalism mengingkari dan menolak Trinitas, konsepsi Allah Tritunggal Maha Kudus, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Yang harus diperdebatkan adalah apa konsepsi yang sesungguhnya ditolak itu. Yang harus diluruskan adalah Yesus yang manakah yang diimani dan dipropagandakan itu. Harus diluruskan karena menyangkut keselamatan jiwa-jiwa. Bagi Oneness of God, Trinitas itu nama lain dari Triteisme. Itu sebabnya Wahyu 4 ayat 2 dijadikan sebagai bukti tak terbantahkan
akan doktrin Allah yang singular satu. Sayangnya, yang dilihat cuma jumlah tahta. Tidak disinggung apakah tahta itu memiliki sisi kiri dan kanan atau tidak memilikinya. Tidak disinggung yang mana yang Allah, roh yang menguasai Yohanes, ataukah seorang yang duduk di takhta itu. Dalam sejarah Kristiani, Oneness of God bukanlah satu-satunya yang menolak konsep ketuhanan Trinitas. Dalam sejumlah publikasi, termasuk di platform YouTube, kita bisa temukan ungkapan yang kurang lebih menyatakan bahwa konsep Trinitas, Allah Tritunggal itu, telah menjadi batu sandungan bagi umat Kristiani sendiri, sehingga banyak yang jadi mualaf. Sebaliknya juga, telah menjadi batu sandungan sehingga umat Muslim menolak menjadi pengikut Kristus. Dalam tulisan David Bernard pun dapat ditemukan opini seolah-olah konsep ketuhanan Trinitas membenarkan kritik Al-Quran, yaitu penolakan terhadap konsep ketuhanan Kristiani. Benarkah Trinitas yang disanggah atau justru paham Oneness of God sendiri yang tidak lolos oleh penolakan Al-Quran itu? Sejak kemunculannya, Al-Quran memang membawa polemik terhadap agama lain, terutama Kristiani. Bahwa Al-Quran mengkritik berbagai ajaran agama lain, terutama Kristiani, tak perlu disangkal dan diperdebatkan. Yang terbuka untuk diperdebatkan ialah apa yang sebenarnya dikritik oleh Al-Quran itu. Ada kritik terhadap paham politeisme secara umum. Ada yang dianggap sebagai penolakan terhadap ketuhanan Yesus. Ada juga penolakan terhadap konsep triteisme dan polemik berkaitan dengan Allah tidak beranak dan diperanakan. Kita perlu untuk senantiasa menyadari bahwa perbedaan pandangan bisa muncul dari pengenalan yang keliru akan Allah, atau bisa juga karena bias yang timbul berkaitan dengan pengungkapan pengalaman akan Allah ke dalam bahasa manusia dan dalam proses pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau bisa berawal dari penafsiran yang tidak kontekstual. Ada banyak kritik, tetapi sebenarnya tidak jelas apa yang dikritik dan kepada siapa kritik itu dilayangkan. Surat Al-Anbiya ayat 22 dijadikan dasar penolakan terhadap politeisme. Dianggap sebagai bukti yang menunjukkan bahwa paham Allah yang lebih dari satu adalah tidak benar adanya. Dasarnya, setiap Allah memiliki kehendaknya sendiri dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri pula. Jika diasumsikan banyak Allah, tetapi memiliki kehendak yang satu dan sama, bertindak juga sama, atau apabila mereka adalah satu dari segala sisi, maka sesungguhnya hanya ada satu Tuhan. Ada dua pendapat berbeda dalam memahami ayat tersebut. Pendapat pertama menunjukkan penciptaan alam semesta sebagai bukti hanya ada satu Allah, dan Allah yang satu ini tidak membutuhkan siapapun untuk mencipta. Apabila ada dua atau lebih Allah, maka akan ada dua atau lebih pendapat dan kehendak. Ada yang ingin mencipta, dan tentu saja ada yang menolak untuk mencipta. Perbedaan itu tidak mungkin terjembatani, sehingga alam semesta ini tidak akan pernah tercipta jika ada lebih dari satu Allah. Pendapat kedua bertolak dari keyakinan bahwa ayat yang dinukilkan tersebut berbicara tentang kerusakan jagat dan terjadinya kekacauan dalam sistem semesta akibat silang pendapat para Allah.
Jadi, alam semesta sudah ada, kemudian ada silang pendapat yang menyebabkan kerusakan dan kekacauan sistem. Soal yang mengemuka di sini adalah banyaknya Allah akan menjadi sumber kerusakan di alam semesta. Karena tiap-tiap mereka akan bangkit untuk menentang satu sama lainnya. Pendapat kedua umumnya merujuk juga ke Al-Mu'minun ayat 91 untuk menunjuk ayat lain guna lebih mendukung pendapatnya. Al-Quran mengandung sejumlah ayat yang dianggap menolak ketuhanan Yesus. Penolakan terhadap ketuhanan Yesus umumnya didasarkan pada surat Al-Ma'idah ayat 17 dan 72. Saya kutipkan salah satunya untuk Anda. Perlu untuk disampaikan, semua ayat Al-Quran yang saya kutip dalam presentasi ini diambil dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia. Kembali ke ayat yang dikutip. Yang perlu untuk dipersoalkan tentunya adalah kalimat sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kalimat yang perlu dipersoalkan itu sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam tentunya mengandung arti yang berbeda dengan kalimat sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu Allah. Yang terakhir adalah ajaran Kristiani. Ajaran siapakah kalimat yang terdahulu itu? Dengan mengatakan sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, maka Allah dibatasi hanya pada pribadi Yesus atau Al-Masih seorang. Sulit dibayangkan jika Al-Quran salah kutip dan melayangkan kritik tak tentu arah. Mun'im Siri, seorang penulis Muslim, mencoba menyelamatkan kritik ini dengan mengajak untuk memahami suasana polemik tentang ketuhanan Yesus yang berkembang pada awal kelahiran gereja dan bid'ah-bid'ah Kristiani yang ada di Jazirah Arabia saat kelahiran Islam. Ada dua pandangan yang berbeda, dua pandangan yang berseberangan setelah kontroversi Arianisme, yaitu Nestorian dan Monofisitisme. Monofisit berpandangan bahwa Yesus hanya memiliki satu natur, yaitu natur ilahi. Sebaliknya, Nestorian selain berpandangan bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu manusia dan ilahi, Nestorian juga menolak gelar Bunda Allah, Theotokos bagi Maria Bunda Yesus. Karena itu sama artinya bukan saja menjadikan Maria sebagai Allah, tetapi juga menganggap Allah berselingkuh dengan manusia. Tampaknya Mun'im Sirib sepakat dengan Geoffrey Paringer bahwa Al-Quran mendapat pengaruh dari Nestorian dalam mengajukan kritik dan sepakat dengan Ginter Riese bahwa penolakan Al-Quran terhadap ketuhanan Yesus sebenarnya diarahkan pada bid'ah monofisik. Kritik Al-Quran terhadap paham Kristiani berikutnya, yaitu kritik terhadap paham Trinitas dan kritik lain terhadap ketuhanan Yesus, yaitu yang berkaitan dengan ungkapan terkenal Allah tidak beranak dan diperanakan. Perkenankanlah saya untuk mengunggahnya secara terpisah agar Anda tidak ngantuk.